Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Malam hari ini saya ingin membagikan berkat firman Tuhan dengan judul Merancang Masa Depan. Saya ajak kita membaca Yeremia pasal 29, sebetulnya perikopnya seluruh pasal, tapi karena terlalu panjang saya akan bacakan beberapa ayat saja, ayat 1, 7, 10 dan 11. Demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11, mari kita baca bersama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Saudara sekalian, sebagai seorang anak Tuhan, kadang-kadang kita mengalami kondisi dilematis dalam kehidupan kita. Pada saat kita pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, iman kita dikuatkan. Apalagi kalau kita mendengar pesan-pesan Tuhan, bahwa di balik semua tantangan ada masa depan cerah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi masalahnya ketika kita pulang ke rumah, situasinya tampak sama saja. Kita masih ada masalah dengan pasangan hidup, anak-anak kita nilai ujiannya jeblok di sekolah, ada hutang yang belum terbayar, atau usaha kita tidak selancar dulu. Lalu kita mulai berpikir, katanya Tuhan berjanji memberikan jalan keluar, masa depan yang cerah. Tapi kondisinya kok seperti ini? Dalam situasi semacam itu, sebetulnya bagaimana sudut pandang yang harus kita miliki? Apa sikap yang harus kita punyai untuk mengatasi semuanya? Teringatlah saya akan seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Mendapatkan vision, mimpi dari Tuhan. Bahwa 11 berkas gandum dari semua saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Bahkan matahari, bulan, dan 11 bintang yang berbicara tentang kedua orang tua dan saudara yang lain akan tunduk kepadanya. Berarti Tuhan berjanji mengangkat Yusuf di antara para anggota keluarganya. Tetapi apakah kenyataannya semudah itu? Ternyata tidak. Justru ketika Yusuf menceritakan hal ini kepada saudara-saudaranya, mereka menjadi marah. Dia dimasukkan di dalam sumur yang tak berair, dijual sebagai budak ke Mesir. Waktu kerja di Mesir, dia difitnah oleh istri Potifar, masuk ke dalam penjara. 13 tahun proses yang menyakitkan harus dialami oleh Yusuf. Tapi Tuhan kalau sudah berjanji, dia tidak akan pernah lupa. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan melalui Yusuf, keluarga dari Yakub, bahkan cikal bangsa Israel bisa pindah ke Mesir, terpelihara. Dan akhirnya Yusuf menjadi berkat yang luar biasa. Ini menunjukkan ketika janji-janji Tuhan tampaknya tidak segera terrealisasi di dalam hidup kita, tetap yakin walaupun realitanya tidak sama seperti janjinya, satu kali hari penggenapan janji Allah
pasti akan terjadi dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah, karena Dia punya rencana yang besar dalam hidup kita. Saya membaca kisah seorang yang bernama Judy Tong Wen Hong. Tahun 2000 dia bekerja sebagai seorang resepsionis di sebuah perusahaan yang masih relatif baru. Dan sebetulnya dia mau berhenti kerja karena gajinya sangat kecil. Tapi pimpinan perusahaan itu, Jack Ma, yang baru merintis usaha, bilang, Wen Hong jangan keluar. Perusahaan kita nanti kalau kita tekuni pasti bisa sukses. Aku janji deh kalau perusahaan kita sudah go public, kamu akan kuberi saham 0,2%. Aduh dikit amat bos. Kalau 2% aja dikit, ini 0,2%. Kalau perusahaan kita sudah go public, itu 0,2% juga gedenya luar biasa loh. Maka Wen Hong tetap bekerja di sana. Lama-lama naik dari resepsionis menjadi staf administrasi dan selanjutnya. Tahun 2004 dia pernah bertanya kepada pimpinan perusahaan Jack Ma, kapan perusahaan kita akan go public? Sabar sebentar lagi. 2 tahun kemudian tanya lagi, kapan perusahaan kita akan go public? Segera, tenang saja, pasti akan terjadi. Saudara tahu go publiknya kapan? 2014. Jadi Wen Hong sudah kerja di sana 14 tahun, baru perusahaan ini go public. Tapi tahun 2018 saya membaca data bahwa nilai saham dari perusahaan Alibaba Group yang dipimpin oleh Jack Ma dalam 1 tahun penghasilannya adalah 245 miliar US dollar atau setara dengan kira-kira 3.440 triliun rupiah. Padahal pendapatan negara Indonesia pada tahun 2018 yang lalu hanya 2.142 triliun rupiah. Berarti penghasilan daripada Alibaba itu kira-kira 1,5 kali lebih besar dari pendapatan seluruh bangsa Indonesia. Dan saudara, apa yang terjadi dengan Judy Tong Wen Hong ini? Dia sekarang menjadi vice president dari Alibaba Group dengan kekayaan pribadi yang dinilai adalah 320 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun rupiah. Bayangkan dari seorang resepsionis, pegawai rendahan, dia diangkat sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Kalau Jack Ma saja berjanji dan kemudian dia menepati janjinya soal saham 0,2% itu, apalagi Bapa Surgawi. Masa sulit boleh datang tapi janji Bapa pasti akan digenapi. Masa depan saudara di tangan Tuhan adalah masa depan yang sangat cerah. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk dia. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan tentang rancangan Tuhan yang indah ini. Yang pertama, rancangan Tuhan itu tidak meniadakan masalah. Kalau Tuhan bilang masa depanmu terjamin di tanganku, itu bukan berarti semuanya smooth, mulus, lancar, gak ada kesulitan. Karena ayat ini janji Tuhan bahwa masa depan dari bangsa Israel adalah masa depan yang cerah. Itu diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia ketika orang Israel ada di Babel. Dalam masa pembuangan. Kalau kita lagi tidur di hotel berbintang, lalu kemudian Tuhan ngomong masa depanmu cerah. Haleluya, kita lagi nyaman. Kita lagi makan di restoran yang enak, lalu Tuhan bilang masa depanmu luar biasa. Oh, aku yakin. Tapi mereka adalah orang buangan, mereka adalah budak, mereka disiksa, ada yang dianiaya bahkan dihukum mati. Bagaimana mungkin dalam situasi yang tidak menyenangkan ini, Tuhan berkata sampaikan pesan kepada umatku bahwa masa depan yang aku miliki bagimu bukan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tapi memberikan hari depan yang penuh harapan. Itu berarti rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah.
Tetapi percayalah, walaupun hari ini saudara memiliki masalah, masalah tidak akan pernah menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidup orang yang percaya. Yang penting kita pegang janji Tuhan. Ayat 10 tadi berkata, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ada kurun waktu tertentu di mana kita harus mengalami proses yang menyakitkan tampaknya. Tapi setelah proses waktu itu selesai, Tuhan akan kembalikan kita pada posisi semula yang penuh dengan kebaikan. Yusuf menanti 13 tahun. Weng Hong tadi menanti 14 tahun. Sampai apa yang dijanjikan tergenapi. Orang Israel harus sabar 70 tahun di Babel. Baru Tuhan bilang, aku akan kembalikan setelah 70 tahun. Saya berdoa, proses Tuhan untuk saudara gak sampai 70 tahun. Kalau bisa 7 tahun. Kalau bisa 7 bulan. Kalau boleh 7 hari saja. Itu tergantung dari kedaulatan Tuhan berapa lamanya. Yang penting dalam proses penantian akan penggenapan janji Allah, pegang janjinya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan putus asa, tetap beriman. Karena di balik lorong yang tampaknya gelap, di ujungnya ada cahaya kemuliaan yang akan memancar. Saudara sekalian, para pahlawan hanya bisa dihasilkan melalui peperangan. Juara hanya muncul setelah mereka mengikuti pertandingan. Kalau saudara nggak pernah bertanding, bagaimana mungkin bisa jadi juara? Masalah itu hanya kesulitan yang sifatnya temporer, sementara, tidak selamanya. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan, miliki fighting spirit, semangat juang yang tinggi. Saya lihat orang-orang sukses, baik di Indonesia maupun luar negeri, kebanyakan berasal dari keluarga yang dulu tidak mampu atau punya pergumulan yang berat. Tapi karena mereka punya mentalitas juara, mereka sekarang melejit diangkat oleh Tuhan. Justru orang yang terlalu nyaman hidupnya, tidak punya daya juang yang tinggi. Akibatnya ketika dia punya harta yang luar biasa, habis juga. Karena dia tidak maintain dengan baik. Betapa pentingnya kita punya semangat juang. Ingatlah, kesulitan sebesar apapun, di balik awan ada mentari berseri. Sehabis hujan ada pelangi menanti. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ada kecerahan yang Tuhan akan bawa kalau kita selalu percaya akan kebaikan hatinya. Siapa yang percaya Tuhan itu baik buat kita? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sekian tahun yang lampau, para pemimpin bangsa ini punya visi. Jakarta setidaknya punya MRT seperti Singapura. Ada kabar baik, beberapa minggu yang lalu Indonesia punya MRT. MRT sudah jalan di Jakarta. Luar biasa. Indonesia nggak kalah sama Singapura. Berapa hari yang lalu anak saya yang paling kecil kerja di Jakarta, dia bilang, "Pi, saya mau coba naik MRT." Lalu dia foto-foto. Dia bilang, wah sejuk loh di dalam, keren, gak kalah seperti Singapura. Luar biasa bukan? Indonesia punya MRT, tapi saudara tahu ketika proses pembuatan MRT, realitanya kemacetan tambah parah di Jakarta. Tapi setelah jadi, ini alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat. Apalagi rencananya bukan cuma MRT, ada LRT yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa kota-kota penyangga. Misalnya Bekasi, Cikarang dan sebagainya. Apalagi sudah dirancangkan akan ada kereta cepat dari Jakarta ke Bandung cuma 46 menit, saudara-saudara, bayangkan. Dari sana Jakarta, Bandung, Surabaya. Kita akan punya kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang. Wah, dahsyat kan? Tapi dari visi sampai penggenapannya, prosesnya itu tidak gampang. Ada pembebasan tanah, ada kemacetan yang luar biasa.
Tapi yang kita harus lihat, itu bukan masalah temporer. Kita harus punya visi yang jauh. Masa depan yang Tuhan rancangkan bagiku, termasuk bagi bangsa Indonesia, adalah masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena di Indonesia masih banyak anak-anak Tuhan yang berdoa agar damailah bangsaku, damailah negeriku Indonesia. Yang pertama, rancangan Tuhan tidak meniadakan masalah. Tapi kalau kita pegang janji Tuhan di tengah masalah, kita akan teguh menghadapi proses waktu itu sampai penggenapannya terjadi. Yang kedua, rancangan Tuhan itu melibatkan usaha dan doa kita. Ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, masa depan cerah itu hanya terwujud bila kita mengusahakannya. Berarti perlu kerja keras, ketekunan yang dilandasi oleh doa agar rancangan Tuhan itu menjadi kenyataan. Bahkan ketika seorang hamba Tuhan dengan karunia profetik yang sangat tajam, entah dari Amerika atau negara yang lain, datang kepada saudara, menumpangkan tangan kepada saudara, berkata, 5 tahun dari sekarang, engkau akan jadi pengusaha yang sangat sukses. Salah satu dari 10 orang terkaya di kota ini. Ketika saudara terima nubuatan itu, lalu saudara bilang, hore, saya akan jadi pengusaha kaya. Lalu saudara tidur-tiduran, malas-malasan, gak akan terjadi. Karena ketika Tuhan menyampaikan pesan, Dia ingin kita juga menjadi kawan sekerja Allah yang mengusahakan semuanya itu melalui doa dan kerja nyata. Usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Di sini kita mengenang satu kata dari bahasa Latin, ora et labora. Ora itu berdoa, labora itu bekerja. Supaya rancangan Tuhan terjadi, jangan lupa apa? Ora et labora. Ini bahasa Latin, ora et labora, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, ora et labora, ora kerja. Lah ora kerja gak akan sukses dalam hidup. Justru harus berdoa dan bekerja supaya rancangan Allah itu terjadi. Saya yakin bright future, masa depan yang cerah datang bagi mereka yang bergegas menjemputnya. Namun tidak akan pernah datang bagi mereka yang bermalas-malasan menunggunya. Saya ulang sekali lagi, masa depan cerah datang bagi mereka yang bergegas menjemputnya. Namun tidak akan datang bagi mereka yang bermalas-malasan menunggunya. Masa depan saudara ditentukan dari apa yang kau lakukan pada hari ini. Ketika engkau melakukan sesuatu yang baik pada hari ini, engkau sedang menyusun sebuah tangga yang akan menuju pada keberhasilan pada waktu yang akan datang. 2 minggu lalu saya khotbah di Medan, saudara. Lalu setelah selesai khotbah, seorang pengurus tanya begini sama saya, Pak, tahu nggak siapa salah satu orang muda yang terkaya sekarang di Indonesia? Saya bilang, siapa Pak? Anak pematang siantar Pak. Nggak terlalu jauh dari Medan. Dia mengalami kehidupan yang perih karena ayahnya seorang yang punya toko tapi kemudian kena kanker sehingga anaknya harus berjuang mencari uang untuk juga bisa mengobati ayahnya. Tapi karena kepepet itulah, ini the power of kepepet. Dia muncul ide-ide yang luar biasa sampai akhirnya dia menjadi pengusaha sukses. Nama anak ini adalah William Tanuwijaya. Umurnya sekarang 38 tahun. Dia pernah sekolah di Jakarta, Bina Nusantara. Lalu karena uang sangat terbatas, sementara kuliah dia bekerja sebagai penjaga warnet. Yang kerjanya dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi. Kerja keras, lalu kemudian dia kuliah. Setelah lulus dia bekerja di sebuah perusahaan software komputer. Waktu itulah orang tuanya sakit kanker dan membutuhkan biaya yang besar.
Satu kali William ini mendapatkan ide melakukan penjualan secara online. Dan selama 2 tahun dia cari orang-orang yang mau menjadi pemodalnya. Dia punya ide tapi nggak punya duit. Dia cari sana sini siapa orang yang mau mendanai. Rata-rata orang itu berkata, kamu anak muda idenya bagus tapi terlalu idealis. Track record kamu sebagai pengasuh sukses mana? Kamu memang pernah usaha lalu sukses? Ya belum om, ini juga masih dicoba. Waduh udahlah lupakan saja. Untung 2 tahun dia coba mencari pemodal. 2009 dia temukan beberapa orang yang bersedia memodali idenya. Membuka toko melalui internet, melakukan penjualan secara online. Dan apa yang terjadi? Sekarang toko online-nya itu menjadi salah satu toko penjualan yang paling laris di Indonesia. Namanya Tokopedia. Dan saudara tahu Tokopedia menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Do you know what is unicorn? Itu yang online itu loh saudara sekalian. Sebuah perusahaan disebut unicorn kalau penghasilannya atau asetnya itu ditaksir di atas 1 miliar US dollar. Lebih dari 13 T. Dan di Indonesia cuma ada 4. Berapa minggu yang lalu ada satu perusahaan dari 4 ini menjadi dekakorn. Penghasilannya di atas atau asetnya dinilai di atas 10 miliar US dollar. Namanya Gojek, saudara. Tokopedia merupakan salah satu unicorn. Dan pemiliknya masih sangat muda. Dulu orang sukses. Umur 60, 70 baru bisa jadi miliarder. Sekarang kepala 3 sudah triliuner. Siapa yang masih kepala 3 atau di bawah? Kalau saudara berusaha dengan sungguh, dengan kedaulatan anugerah Tuhan, engkau bisa diberkati Tuhan luar biasa. Masa depanmu cerah bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, coba kita lihat klip berikut ini. Klik. Shalom saudaraku, untuk berhasil dalam kehidupan kita harus memiliki keuletan. Seperti yang dialami oleh Soichiro Honda, seorang pemilik bengkel yang suka mengerjakan mesin-mesin yang rusak menjadi betul kembali. Tetapi usahanya tidak terlalu maju. Dia berkali-kali berusaha untuk mengembangkan, tapi tampaknya gagal. Sampai satu kali dia mendapatkan ide untuk menempelkan motor pada sepeda pancal biasa. Sehingga motor itu akhirnya bisa melaju lebih cepat hanya karena digas. Ketika tetangganya melihat, dia pesan. Tetangga yang lain pesan. Lama-lama dibuat makin rame, makin laris. Sehingga terciptalah sepeda motor Honda. Bahkan kemudian mobil Honda. Dalam kehidupan ini kita harus tekun menghadapi segala tantangan karena ada waktunya ketika Tuhan memberikan kasih karunia, kita akan berhasil di dalam kehidupan ini. Haleluya. Orang yang bertekun seperti Soichiro Honda, walaupun tampaknya usaha awalnya gagal, sekarang menjadi orang yang sangat kaya raya. Usahakanlah, berdoalah. Ketika Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup saudara, engkau tidak bisa tidur-tiduran. Engkau harus berusaha mewujudkannya. Berdoa memohon anugerah Tuhan. Siapa yang rindu agar Indonesia dilawat oleh Tuhan. Menjadi negara yang jauh lebih makmur. Diberkati, penuh damai lebih daripada sekarang. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau kita merindukan bangsa kita sedemikian, berdoalah dan berkaryalah bagi Indonesia. Kita berada pada minggu yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa. Karena hari Rabu tanggal 17 April yang akan datang akan dilakukan pemilihan umum serentak di seluruh Indonesia. Bukan hanya pemilihan presiden tapi pemilihan anggota legislatif, anggota DPR. Kita rindu anggota DPR yang akan datang punya prestasi. Yang dipilih jangan suka yang tidur waktu sidang, saudara. Yang suka bolos-bolos. Tapi kita rindu orang-orang yang terbaik duduk di sana. Dan kita harus melakukan bagian kita. Pergi ke TPS dan mencoblos. Jangan jalan-jalan keluar kota.
Saudara, orang Kristen harus tanggung jawab. Orang Kristen libur sedikit pergi keluar kota, engkau tidak bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Saudara, perginya ke TPS jangan siang-siang, pagi-pagi. Jam 6 kalau bisa sudah nongkrong di situ, saudara sekalian. Jam 7 buka, saudara urutan nomor 1. Jangan sampai nanti kertas habis atau apa kek. Suara kita menentukan masa depan bangsa ini. Doa kita menentukan masa depan bangsa ini. Kalau saudara warga negara yang baik, saudara orang Kristen yang bertanggung jawab, datang pada TPS dan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan petunjuk yang saudara yakini Tuhan berikan dalam hidupmu, dan engkau mendoakan supaya bangsa kita mengalami damai sejahtera. Siapa yang nanti siap pergi ke TPS? Tahu yang akan dicoblos siapa? Ya, bagus. Saudara-saudara, jadi kita harus berusaha dan berdoa bagi bangsa Indonesia. Nah, saya perhatikan untuk menjadi orang yang punya dampak bagi lingkungan, untuk mengubah lingkungan menjadi sesuatu yang baik, ada 2 hal yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah keahlian atau kompetensi. Ada yang berkata karisma membawa kita naik ke atas, tetapi karakterlah yang akan membuat kita bertahan di atas. Saudara, walaupun orang jadi politikus, tapi kalau dia tidak punya karakter yang baik, setelah jadi tikus. Tapi kalau orang punya karakter yang baik, posisinya, kedudukannya dia gunakan untuk memberikan pengaruh yang positif bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan inti daripada karakter adalah integritas, kejujuran yang ada di dalam kehidupan kita. Kemudian intention, yaitu komitmen untuk bertindak meraih masa depan yang baik, termasuk membuat rencana dan strategi untuk mencapainya. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Itu bagian daripada karakter. Kemudian perlu kompetensi, perlu keahlian, sehingga kita mempunyai result, hasil yang terbaik. Seperti saya katakan tadi, kita bersyukur bangsa kita sekarang punya MRT. Tapi tahukah saudara, siapa orang-orang penting di balik MRT itu jadi? Saya membaca direktur konstruksi MRT Jakarta ternyata seorang wanita. Padahal untuk pembangunan konstruksi biasanya laki-laki, saudara. Dia seorang wanita yang namanya Sylvia Halim. Lulusan Nanyang Technological University yang sudah 12 tahun kerja di Singapura dan enggan balik ke Indonesia karena gajinya udah besar di sana, saudara. Dan gak mau balik ke Indonesia karena Jakarta macetnya luar biasa. Ketemu Pak Ahok, diberitahu Jakarta akan bikin MRT, pulang. Dia pulang, saudara, melamar pekerjaan ini. Setahu saya dia satu-satunya wanita dalam jajaran direktris pada MRT Jakarta. Tapi ternyata dia membawa dampak yang luar biasa. Beberapa orang mengatakan dia ini Sri Kandi, Kartininya Indonesia pada zaman modern. Umurnya baru 37. Dan dia bilang, saya ingin membawa pengaruh positif untuk bangsa Indonesia. Ini panggilan yang luar biasa. Padahal dia ini saudara sekalian double minority. Perempuan Chinese lagi. Tapi orang semacam ini berguna bagi bangsa. Daripada orang yang suka ngebully temennya, ngebully yang orang lain. Saudara, kita membutuhkan keahlian supaya kita bisa berhasil. Kalau engkau mau sukses, ikuti kursus, ikuti kelas keterampilan, ikuti pendidikan untuk kita meningkatkan wawasan kita, keahlian kita, keterampilan kita. Dan dengan keahlian itu kita melakukan ora et dan labora supaya hasilnya itu kita bisa dapatkan. Saudara, jadi yang pertama rancangan Allah itu tidak meniadakan masalah. Yang kedua rancangan Allah membutuhkan usaha dan doa kita.
Tetapi yang ketiga, rancangan Tuhan itu meliputi kekekalan. Pada ayat yang 10 tadi dikatakan setelah 70 tahun engkau akan kembali ke Israel. Dan Tuhan menggenapi hal itu, balik ke Yerusalem. Tapi di ayat 14 ada nubuatan yang tampaknya serupa tapi dalam skala lebih luas. Dikatakan begini, aku akan membuat kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan segala tempat. Kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bukankah orang Israel ada di Babel dan Tuhan bilang setelah 70 tahun kamu akan balik, dan itu sudah digenapi. Sehingga kemudian melalui kepulangan mereka akhirnya lahirlah Mesias, Yesus Kristus di Bethlehem. Tapi kenapa di ayat 14 dikatakan aku akan kumpulkan kamu yang telah tercerai-berai dari segala bangsa, dari segala tempat. Berarti ada nubuatan yang lain dalam kedaulatan dan kemahatauan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu orang Israel ini akan mengalami diaspora, terserak ke seluruh dunia. Dan itu terjadi pada tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus dari Roma menghancurkan kota Yerusalem, membakar tempat-tempat itu. Dan akhirnya bangsa Israel tersebar kemana-mana, tidak punya tempat tinggal. Tuhan juga tentu tahu pada Perang Dunia Kedua, Hitler membantai sekitar 6 juta orang Yahudi yang ada di Eropa, di Rusia dan di berbagai tempat. Termasuk 1,5 juta anak-anak dibantai. Saya pernah pergi ke Auschwitz di Polandia, tempat di mana kereta-kereta didatangkan dari seluruh Eropa Timur. Masuk ke sana, orang-orang Yahudi ditelanjangi, dimasukkan dalam kamar gas, dan dibunuh, dibantai semuanya. Saudara, sehingga muncul sebuah kerinduan kembali ke Sion. Karena tidak ada tempat yang aman di dunia selain kembali ke Kanaan, tempat yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan tahun 1948 Israel modern berdiri kembali. Dan sejak itu orang-orang Yahudi kumpul lagi dari seluruh dunia, dari Eropa, Eropa Timur, dari Rusia, dari India, dari Ethiopia, menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Dan apa yang Tuhan lakukan hari-hari ini mengumpulkan bangsa yang terserak, itu menggenapi janjinya kepada Abraham dan Daud tentang kerajaan milenium atau 1000 tahun. Karena Tuhan pernah janji kepada Abraham dalam Kejadian 15, keturunanmu nanti akan menduduki daerah dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Sungai Mesir itu Nil, sampai sungai Efrat itu di Irak. Jadi lokasi Israel adalah dari Mesir, Israel, Libanon, kemudian Suriah, Iran, Irak. Besar sekali. Dan itu belum pernah tergenapi, tapi akan terjadi ketika Tuhan turun untuk kali kedua dan mendirikan kerajaan 1000 tahun damai dengan ibu kota Yerusalem. Tuhan juga pernah berjanji kepada Daud dalam 2 Samuel bahwa keturunan Daud akan duduk di dalam tahta yang kokoh selama-lamanya. Saudara, siapa keturunan Daud yang menjadi raja yang kekal selama-lamanya? Apakah Salomo? Tidak, Salomo mati. Siapa yang akan duduk di atas tahta Daud dan akan memerintah sebagai raja yang kekal? Itulah nubuatan tentang Mesias. Sehingga ketika Yesus datang, ada yang berseru, anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud bukan hanya sekedar anaknya Daud. Bukan sekedar keturunannya Daud. Anak Daud berarti sebuah panggilan mesianik. Bahwa akan ada seorang raja yang diutus Tuhan. Duduk di atas tahta Daud sebagai raja Israel. Dan akan memerintah dalam kekekalan. Nama orang itu adalah Yesus. Yang akan datang kembali ke dunia, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, dan setelah itu akan bergabung dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya hari Natal kita sering kali menyanyi lagu itu. Kristus anak Daud, Kristus anak
Daud. Itu bukan sekedar anaknya Daud. Ini bicara tentang raja kekal yang akan memerintah sampai selama-lamanya. Berarti rancangan Tuhan itu bukan hanya terbatas 70 tahun, 80 tahun lalu kita mati. Untuk kita hidup kini dan di sini. Tapi rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera meliputi kekekalan. Itu sebabnya jangan hanya fokus untuk hidup kini dan di sini. Siapkan diri kita bagi kekekalan. Jangan seperti perumpamaan orang kaya bodoh yang membangun lumbungnya. Tapi Tuhan bilang, hei orang kaya yang bodoh, malam ini nyawamu dicabut. Untuk siapa itu nanti? Saudara, orang yang cuma kaya di dunia ini, mati masuk neraka, itu orang bodoh. Karena kita tahu sehabis 70 tahun, 80 tahun, ada kekekalan, sorga atau neraka. Dan kalau saudara percaya kepada Yesus, Tuhan menjamin kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi di sorga sendiri ada perbedaan kemuliaan, perbedaan pahala. Alkitab melukiskannya dengan istilah mahkota. Ada orang yang akan dapat mahkota, ada orang yang tidak akan dapat mahkota. Keselamatan adalah anugerah Allah yang kita terima dengan iman. Tapi mahkota adalah pahala untuk perbuatan iman yang kita lakukan setelah kita percaya kepada Yesus. Paling tidak ada 5 jenis mahkota yang sifatnya kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Saya perhatikan 3 ini bicara soal karakter yang baik. Dan 2 bicara soal pelayanan yang tulus. Yang pertama, mahkota abadi bagi orang yang menguasai diri atau tahan nafsu. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, ketika kita ada di dunia, kita dilatih untuk menguasai diri. Punya karakter seperti Kristus. Karena orang yang bisa tahan nafsu nanti akan dapat mahkota, akan dapat pahala. Jangan simpan hartamu di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Pencuri mencuri dan membongkarnya. Simpan hartamu di sorga. Simpan harta di sorga itu bukan berarti nyimpan emas, berlian, perak. Bukan begitu. Tapi sebuah kehidupan yang penuh dengan karakter ilahi yang Tuhan percayai ketika kita ada di bumi. Dan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Orang yang tahan nafsu. Nafsu apa? Banyak. Nafsu makan. Nafsu marah. Nafsu birahi. Makan gak dosa. Rakus dosa, saudara. Banyak orang aduh kalau udah lihat makanan itu gak tahan. Makan sate babi, sate kambing, cuci mulut duren, saudara. Kalau ditanya hati-hati nanti darah tinggi. Tenang, darah Yesus lebih tinggi. Ini gak tahan nafsu ini orang, saudara sekalian. Mari kita belajar menguasai diri. Orang yang tidak tahan nafsu seperti mobil, ada gas gak ada remnya. Nabrak sana sini. Oh Tuhan berikan aku penguasaan diri. Kalau ada nafsu bergejolak dalam hati, kita berkata, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Maka kita akan mengalahkan semua godaan. Yang kedua, mahkota kebenaran. Bagi orang yang rindu akan kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Apa sikap hidup orang yang merindukan kedatangannya? Menjadi mempelai wanita Kristus yang mengenakan jubah putih dari kain lenan halus yang berbicara tentang kehidupan yang kudus, kehidupan yang benar. Karena kita tahu Tuhan akan segera datang untuk kali kedua. Lagi pula kita harus menjalin keintiman dengan Tuhan. Doa, nyembah Tuhan, puasa, membaca firman. Saudara sekalian,
Tidak lama lagi kita masuk hari Jumat Agung dan Paskah. Saya dorong saudara hari-hari ini ambil waktu untuk doa. Bahkan kalau bisa disertai dengan puasa. Saya dorong saudara membaca bagian-bagian Alkitab dari Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Khususnya mengenai masa sengsara, kematian Yesus, kebangkitan Yesus sampai dia naik ke sorga. Yang dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Supaya iman kita bertambah kuat. Cinta kita kepada sang mempelai pria bertambah berkobar-kobar. Karena orang yang mencintai Tuhan, menjalin keintiman dengan dia, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia ikut Tuhan, walaupun disiksa, dianiaya, digoda, setia berdoa, setia beribadah, setia melayani, setia melakukan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ketika diancam kita tetap setia. Tuhan bilang, aku akan berikan kepadamu mahkota kehidupan. 3 hal ini bicara tentang karakter yang harus kita miliki. Tahan nafsu, hidup kudus intim dengan Tuhan, kesetiaan sampai mati. Tapi ada 2 mahkota lain yang berkaitan dengan pelayanan yang tulus. Mahkota keempat adalah mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Kalau kita memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, mereka diselamatkan. Enggak jadi masuk neraka tapi masuk surga. Dan kita sendiri akan dapat pahala. Bagaimana pahala itu didapat ketika kita memenangkan jiwa? Tahukah saudara, orang yang memenangkan jiwa ada pahala abadi yang Tuhan berikan. Buat apa kita kaya raya di dunia saja, tapi mati. Paling dinikmati berapa tahun? 80 tahun mati. Tapi kalau kita sungguh memenangkan jiwa, itu pahalanya kekal sampai selama-lamanya. Keselamatan adalah anugerah, pahala adalah hasil perbuatan iman ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Menangkan jiwa-jiwa, ada pahala yang Tuhan janjikan. Yang kelima, mahkota kemuliaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Jangan dengan paksa tapi dengan sukarela. Maka apabila gembala agung itu datang, dia akan memberikan kepadamu mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Dengarkan saya, semua kemuliaan duniawi akan layu. Semua mahkota akan layu. Hanya satu mahkota yang tidak akan pernah layu sampai selama-lamanya. Mahkota kemuliaan yang kita dapatkan ketika kita menggembalakan domba-dombanya Kristus. Ini bukan hanya untuk para pendeta. Kalau saudara adalah pemimpin FA, Family Altar, engkau mengembalakan domba-dombanya Kristus. Saya yakin ada pahala yang Tuhan akan berikan untuk saudara. Saudara menjadi ketua Family Altar itu perlu banyak pengorbanan. Korban waktu, korban biaya, korban tenaga dan sebagainya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berkorban, pahala itu Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, orang kalau misalnya pelayanan, itu kan mesti mengorbankan banyak hal. Kalau saudara jadi pengurus ibadah, jadi pekerja, jadi mungkin usher, kolektan, pengurus dan yang lain. Saudara harus datang lebih awal, pulang lebih belakang. Apalagi kalau di gereja itu mesti bayar parkir, saudara-saudara. Parkir di banyak kota sekarang makin lama makin mahal. Sejam sekian ribu, 2 jam kali 2, 3 jam kali 3. Misalnya sejam 3.000 aja. 3 jam sudah 9.000. Banyak orang bilang, aduh tambah mahal nih parkir. Itu belum seberapa. Korban uang, korban tenaga, korban waktu, korban perasaan. Sudah pelayanan bukannya orang terima kasih. Diam-diam saja kalau semuanya baik. Tapi kalau lagi jelek dicela.
Tapi ada pahala loh yang Tuhan janjikan. Jangan ambil semua pahalamu di dunia, karena engkau akan menyesal. Simpan pahala yang terbesar, bagian yang terbaik di dalam kekekalan. Karena waktu kita pulang kita akan berjumpa dengan Dia. Dan kita akan mendapatkan pahala yang Tuhan janjikan kepada kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya bulan lalu khotbah di Sydney, Australia, di pusat kota. Saya lihat parkirnya 3 jam, $89. Saya foto, sudah ceklek, saya kirim kepada grup pengurus di gereja kami. Jangan suka ngeluh ya parkir mahal. Anda 3 jam cuma 9.000, ini di sini 3 jam $89, 900.000, bayangkan saudara. Tapi saya lihat tuh pelayan Tuhannya rajin-rajin juga tuh, walaupun mesti bayar segitu. Hebat kan? Ada pengorbanan yang dilakukan. Kenapa mau? Karena kita tahu di balik kehidupan ini ada pahala yang abadi, ada mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, milikilah harta abadi di sorga melalui kesalehan karakter kita dan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Maka rancangan Tuhan yang indah, masa depan yang cerah, tidak hanya berlaku pada masa hidup kita, tapi sampai kekekalan. Tuhan memberikan bukan hanya keselamatan, tapi pahala abadi bagi saudara yang bertekun di dalam Tuhan. Siapa di antara kita malam ini mau berkata, Tuhan berikan kepadaku masa depan yang cerah itu. Kini di muka bumi, tapi lebih daripada itu di dalam kekekalan. Kalau kau sungguh mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan akan digenapkan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita makin berdiri. Saya ajak kita nyanyikan sebuah pujian. Semua baik, semua baik. Apapun yang Tuhan kerjakan bagi kita amat sangat baik. Dari semula telah kau ciptakan, hidupku ada dalam tanganmu. Rencana yang indah Tuhan lakukan buat kita. Dan kita berkata semua yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat. Walaupun keadaan saudara hari ini tidak baik, itu temporer, itu sementara. Karena Tuhan menjanjikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Masalah ada, tapi pegang janji Tuhan. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Hari kemuliaan Tuhan akan terjadi. Apa yang Dia katakan pasti akan digenapi. Tetapi rencana Tuhan juga membutuhkan keterlibatan kita. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Dan rindukan bukan hanya untuk keberhasilan kini dan di sini yang fana sementara. Kekekalan menanti kita. Miliki karakter ilahi, tahan nafsu, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, intim dengan Yesus sang mempelai pria. Kita juga menjadi orang yang sungguh-sungguh mau menyukakan Tuhan. Dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bahkan melayani dengan tulus. Saya percaya malam hari ini Tuhan akan ubah situasi yang tampaknya buruk menjadi situasi yang luar biasa. Setelah pembentukan karakter itu selesai dalam proses waktunya Tuhan, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Engkau dipermuliakan oleh Tuhan. Engkau menjadi dampak yang luar biasa. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan aku percaya. Walaupun aku sekarang belum melihat, aku percaya. Rancangan besar, indah, luar biasa. Dari semua